Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapannya kalian semua sehat ya. Nah anak-anak, pagi hari ini kita kembali lagi di acara renungan bersama. Anak-anak, sebelum kita memulai acara renungan bersama, kita akan memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, kita akan berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari. Tuhan Yesus, di saat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu dapat menjadi pelajaran bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Jadikan aku indah. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
kepadamu Tuhan. Anak-anak, mari kita ikuti renungan dengan membuka firman Tuhan yang diambil dari Ayub 20 ayat 15. Siapkan Alkitabnya. Sudah, kita baca bersama-sama. Ayub 20 ayat 15. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Kita ulang sekali lagi. Ayub 20 ayat 15. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Anak-anak yang terkasih, inilah firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang apa? Yaitu mengajarkan agar kita betul-betul menjadi orang yang baik, menghindari dari orang fasik. Anak-anak, Bu Yati punya cerita, ya. Ceritanya demikian. Seorang anak bernama Kiki. Nah, Kiki ini punya masalah di sekolahnya. Ketika di rumah, Kiki sangat bingung. Wah, aku harus bagaimana ini? Aku mau cerita ke ayah, tapi aku takut kalau ayah marah, terus kakak kelas itu akan kena hukuman. Tapi kalau aku tidak cerita ke ayah, dia akan semakin menjadi-jadi. Dia akan semakin tidak punya jera. Nah, akhirnya Kiki jalan ke sana kemari sambil bingung. Ayahnya yang sedang duduk di teras membaca koran melihat gelagat Kiki. Ya, pura-pura ayahnya tidak tahu. Ki, ada apa? Kok dari tadi mondar-mandir, kelihatannya ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kiki hanya diam saja. Kemudian dengan berdoa dalam hati, Tuhan berkati Kiki supaya Kiki bisa berterus terang dan mendapatkan solusinya. Akhirnya dengan berani si Kiki bilang ke ayahnya, Ayah marah ndak kalau Kiki mau berterus terang? Loh, kenapa Ki? Kenapa kamu ayah marah? Kan Kiki sudah berterus terang. Oh ya, gini loh ya. Kiki punya kakak kelas, namanya Kak Victor. Kak Victor ini suka minta-minta uang ya. Bahkan uang jajan kami sering diminta. Tidak hanya punya Kiki, punya teman-teman Kiki juga sering diminta. Ketika kami bawa makanan kami juga diminta. Sehingga kadangkala kami merasa lapar, merasa haus, bekal kami tidak cukup. Nah, begitu ayahnya mendengar cerita Kiki, ayahnya langsung mengatakan dengan bijaksana, Ki, terima kasih. Kiki sudah melakukan yang terbaik. Kiki berterus terang dengan ayah, dan ayah juga tidak akan tinggal diam. Ayah akan mengatakan kepada ibu kepala sekolah, biar ibu kepala sekolah ambil tindakan supaya teman Kiki ini, kakak kelas Kiki ini tidak semakin menjadi-jadi, tetapi ia bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Kiki tidak usah takut apabila Kak Victor ini marah kepada Kiki. Justru Kak Victor ini harus berterima kasih karena dengan perbuatan Kiki, Kak Victor menjadi sadar dan kembali menjadi anak Tuhan yang baik. Nah,
Anak-anak, di dalam cerita singkat ini apa yang bisa kita dapatkan? Iya, ya. Kita menjadi anak Tuhan, kita sudah diberikan berkat anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Terlebih berkat kesehatan yang sampai saat ini di masa pandemi yang sudah kita lewati hampir 9 bulan ini, kita tetap dalam keadaan sehat. Kita masih tetap diperkenankan belajar bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru. Walaupun kita belajar secara PJJ melalui daring, tetapi dengan kontak melalui vid call, kemudian melalui Zoom ataupun yang lain, kita tetap bisa berhubungan dengan teman, dengan Bapak Ibu guru. Itu berkat yang sangat luar biasa. Maka dari itu, kesempatan yang Tuhan berikan ini mari kita gunakan dengan baik. Kita menjadi orang yang bijak di dalam menapaki kehidupan ini. Orang fasik itu kelihatannya enak, kelihatannya nyaman, tapi itu hanya sementara. Ya, dia pasti akan mendapatkan hukuman. Maka dari itu, maka kita harus berhati-hati di dalam kehidupan ini. Mari anak-anak, jangan lupa kita tetap menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk hal-hal yang baik. Rajin berdoa, rajin belajar, dan tetap lakukan protokol kesehatan agar kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik, dengan sukacita, dan tetap dengan syukur. Mari anak-anak, sebelum kita tutup renungan pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas segala berkat penyertaan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, terlebih untuk kesehatan yang sungguh luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mohon penyertaan Tuhan untuk hari-hari selanjutnya, karena Tuhan, dunia ini adalah dunia yang jahat dengan segala pengaruh yang dunia berikan kepada kami. Namun tuntunlah kami selalu, karena kami punya Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sangat dahsyat, yang bisa menuntun kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang benar, anak-anak yang berada di dalam jalan Tuhan. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan, dan berkati kami juga untuk orang tua kami, para guru kami, dan semuanya Tuhan, agar bangsa kami bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Tuhan Yesus, tingkatkanlah kesehatan kami, tingkatkanlah kesadaran belajar kami, meskipun kami belajar dengan sistem jarak jauh melalui daring ataupun luring, biarlah ini tetap kami syukuri, tetap kami lakukan, dan di semester 2 ini kami semakin menjadi anak yang taat, semakin menjadi anak yang patuh, dan semakin menjadi anak yang rajin. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Dan semuanya ini kami haturkan dengan terima kasih Tuhan. Doa yang singkat dan tiada sempurna kami haturkan dan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Yati. Sebelum kita menutup renungan bersama pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan, jadikan aku indah. Memandang keindahan-Mu.
pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.